di dunia. Mereka ini adalah gereja mayoritas di dunia, yang juga adalah gereja penguasa di abad pertengahan. Jadi dari segi kuantitas, nanti sebentar kita akan bicarakan kualitas. Gereja ini secara kualitas banyak, mayoritas. Satu, tidak cocok dengan the word atau kata the remnant atau keturunannya yang lain. Sudah tidak cocok. Kemudian, keturunan yang lain ini menuruti hukum-hukum Allah. Nah, sekarang kita tanya, apakah gereja Roma Katolik menuruti, mempromosikan, mengajarkan hukum-hukum Allah? Jawabannya tidak, saudara. Yang mereka lakukan justru, mereka mengubah hukum Allah. Ada dua yang dirubah yang utama, yaitu menghilangkan yang nomor 2 dalam Katolik Katekismus. Hukum yang nomor 2 menyangkut penyembahan patung itu ditiadakan, dihapus, dihilangkan. Kemudian untuk menjadikan tetap 10, hukum yang ke-10 mereka bagi 2 supaya tetap 10. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, mereka mengganti, merubah hukum Sabat dari hari Sabtu ke hari Minggu. Gereja inilah yang merubah, bukan para rasul. Para rasul tidak pernah merubah, Yesus tidak berubah, para rasul tidak berubah, gereja ini yang merubahnya. Nah, jadi sudah 2. Oke? Yang pertama, secara kuantitas ini mayoritas tidak cocok dengan ayat ini. Yang kedua, mereka tidak menuruti 10 hukum Allah, malah mereka merubah hukum Allah. Lalu tentunya yang ketiga, masalah hari Sabat, mereka mengganti Sabat ke hari Minggu. Kalau Yesus yang dirikan gereja ini, Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat, dialah yang meminta kita untuk memutuskan hari Sabat. Bagaimana mungkin gereja yang ia dirikan memelihara hari yang lain? Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah disebutkan di ayat 17 tadi, keturunan yang lain ini memiliki kesaksian Yesus. Nah, apa ini kesaksian Yesus menurut Alkitab, saudara? Kita harus pergi ke Wahyu pasal 19 ayat 10 yang berkata roh nubuat, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Benarkah tafsiran bebas si Pendeta Ramke ini dari Advent hari ke-7 ini? Mari sekarang kita bahas lebih dalam mengenai hal ini ya. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Penyimpangan teologis yang kedua, Masehi Advent hari ke-7, ialah tentang perdebatan mengenai Sabat dan ibadah dalam kitab suci. Salah satu poin utama yang ingin saya soroti adalah tuduhan Advent hari ke-7 bahwa Gereja Katolik telah mengubah hari ibadah dari Sabtu menjadi Minggu. Tuduhan ini seringkali diajukan oleh penyesat-penyesat dari sekte Advent hari ke-7 ini sebagai dasar utama untuk menolak tradisi Gereja Katolik. Mereka mengacu pada kitab Daniel bab 7 ayat 25 yang berbicara tentang mengubah waktu dan hukum sebagai bukti bahwa Gereja Katolik telah mengubah hukum-hukum Allah. Namun, dari perspektif kita sebagai orang Katolik, tuduhan para penyesat Advent hari ke-7 ini jelas-jelas tidak benar dan heresi. Sabat dalam Perjanjian Lama itu memang jatuh pada hari Sabtu. Tetapi, Sabat merupakan hari peristirahatan atau hari istirahat bagi umat Israel setelah mereka 6 hari bekerja. Nah, di dalam kekristenan, hari utama ibadah adalah hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini merupakan momen sentral di dalam seluruh iman Kristen. Bukan tentang Sabat. Sabat bukan fokus, bukan sentral
dari iman kekristenan, bosku. Coba periksa lagi di dalam Perjanjian Baru. Tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa ibadah itu hanya boleh dilakukan pada hari Sabtu. Tidak ada. Bahkan di beberapa bagian Alkitab, seperti Imamat bab 23 ayat 3, itu yang sering dikutip oleh kaum penyesat Advent hari ke-7 ini, yaitu istilah pertemuan kudus. Itu lebih mengacu pada penghormatan bersama kepada Allah dalam suatu komunitas, dan bukan pada perintah eksklusif untuk beribadah di hari Sabtu. Sewaktu saya berkunjung ke Yerusalem, orang-orang Yahudi itu mengunjungi tembok ratapan hampir setiap hari dan berdoa di situ. Mereka beribadah di situ, bukan hanya pada hari Sabtu. Mereka jelas-jelas hari Sabtu beristirahat, tetapi mereka tiap hari datang berdoa di tembok ratapan. Ya. Nah, lebih jauh lagi, dalam sejarah gereja perdana, tidak ada larangan eksplisit untuk beribadah pada hari lain selain Sabtu, tah? Para rasul sendiri sering mengadakan ibadah dan pengajaran di sinagoga pada hari-hari selain Sabtu. Bukankah kalian, orang-orang Protestan, ya sama juga dengan orang-orang Katolik, biasa beribadah rumah tangga atau beribadah lingkungan pada hari-hari lain, kan? Ini kan tidak ada yang tertulis di dalam Alkitab bahwa boleh beribadah di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, iya kan? Tidak ada di dalam Alkitab. Itulah tradisi gereja yang tidak ada di dalam Alkitab. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ibadah itu tidak terbatas pada hari Sabtu, bosku. Hari Sabtu itu hari untuk beristirahat. Makanya kita sebagai orang Kristen itu beristirahat di hari Sabtu, alias tidak masuk kerja. Nanti pada hari Minggu baru kita beribadah, merayakan dan mengenang kebangkitan Tuhan Yesus yang bangkit mengalahkan maut, menghapus dosa-dosa kita. Catat ini ya. Bagi orang Katolik, perayaan pada hari Minggu itu bukan usaha untuk mengubah hukum Sabat, tetapi merayakan kebangkitan Kristus yang merupakan inti dari iman Kristen. Lagi pula, gereja perdana merayakan Ekaristi pada hari Minggu bukan baru pada saat Kaisar Konstantin mengeluarkan dekret pada tahun 321 Om Pendeta. Sejak abad pertama, gereja perdana sudah merayakan Ekaristi dan jejak-jejaknya dapat dilihat di dalam Alkitab dan juga di catatan para bapa gereja. Seperti halnya dengan Tritunggal Maha Kudus, walaupun baru ditegaskan di dalam Konsili Nikea tahun 325, tetapi ajaran iman ini sudah diimani gereja perdana sejak abad pertama. Catatan-catatan para bapa gereja mengkonfirmasi hal ini. Begitu pula ajaran-ajaran iman dasar lainnya. Belajar sejarah gereja lagi yang benar ya, Pak. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus.